Nah, batu keras itu kena panas, kena dingin apa, lapuk kan, lapuk terus kena air, dia mengalir jadi kayak gini ini batu sedimen. Jadi kalau awalnya masih dalam bentuk belum ada kehidupan apa-apa itu, binatang juga belum ada. Oh, berkembang dia? Belum ada. Berkembang setelah batu yang keras ini menjadi batuan sedimen. Lapuk-lapuk kan, ini kan hasil keras ini, karena lapuk-lapuk jadi begini kan. Berarti ada kemungkinan di galaksi lain tuh ada tempat kayak bumi tuh bisa? Ada, bisa. Kan Terserah Allah kan gitu kan? Bahkan dari sisi Islam juga menyebutkan kemungkinan di daerah lain juga ada seperti kita. Ada kehidupan seperti ini, manusia ada di sana. Ada juga. Kalau vulkano itu bisa menjadi Gunung, cara menghitung ada peradaban di sekitarnya ya. vulkano Ya. Kalau peradaban kan itu ada peninggalan kan, ada peninggalan. Ya, misalkan Batu ya. Nah, misalkan gini nih Pak. Kalau Ini misalkan Gunung Merapi. Jadi dulunya ada peradaban. Dulunya gunungnya kecil misalkan. Terus sekarang jadi besar. Terus kemudian besar. Kan dari kecil ke besarnya kan ada vulkano tuh. Ada peletusan gunung vulkano. Kapan dia meletusnya ini kan bisa dideteksi. Nah, caranya gimana? Letusan gunung pertama dari histori kan gini, itu ada, kalau dari geologi itu ada histori. Berarti setiap gunung meletus dicatat tahun-tahun berapa aja? Seluruh dunia Seluruh dunia ada. Ada catatannya kapan meletus. Karena ada dua periode ya, periode sebelum tahun 17 apa ya, 1700 sama setelah tahun 1700. Setelah 1700 itu ada catatannya. Tapi ini kesana nggak ada catatannya. Karena tapi belum ada buktinya ada. Iya. Terus ada gunung. Yang 1700 itu sudah tercatat dengan data-datanya ya, data yang otentik kan. Ada. Tapi ada juga gunung yang sudah mati hidup lagi. Di Meksiko. Makanya dulu pernah kan di Muria itu mau dijadiin PLTN, pernah denger ya? Saya ikut survei sama Jepang di Muria, kan mau dibangun PLTN, listrik tenaga nuklir kan. Saya survei sama orang Jepang. Kita naik ke Gunung Muria itu sudah padam. Jadi saya sudah paham, udah jutaan tahun, artinya orang Jepang ini menganggap bahwa ini tidak akan hidup lagi. Ya kita survei bareng, bukti-bukti ada gas ada apa kita ambil, terus bikin laporan, terus ini Pak, itu diprotes sama Singapura, Malaysia. Kenapa kalau jadi PLTN Indonesia mampu apa sih untuk ini memeliharanya? Rusia aja yang negara maju bisa. Jadi bisa diketahui ya kapan meletusnya ya. Bisa. Bagaimana cara kerjanya? Ya itu kan ada bukti-buktinya Pak. Bukti-bukti letus kan pasti kan ada menyemburkan batu, abu, batu-batu itu kan. Batu itu yang bisa dideteksi. Deteksi setelah keluar dari bumi. Kayak macam pendeteksian secara uranium itu dating ya. Dating itu bisa. Jadi diambil timbalnya, kemudian dari timbal itu ditarik ke belakang. Sebelum jadi timbal kan uranium dulu. Diperbandingkan dengan uranium. Jadi waktu dia uranium menjadi timbal, ditarik ke belakang ya. Betul, iya. Dapatlah dia umurnya ya. Pada umurnya. Itu tapi jangkauannya jutaan ya. Tapi yang lebih dekat lagi karbon ya. Karbon dating. Jadi karbon dating itu misalkan ada makhluk hidup mati sekian tahun. Bisa itu. Sisa ditarik mundur ya. Dari setelah dia jadi karbon, ditarik mundur, sebelumnya dia adalah tulang misalkan ya. Oh gitu ya. Nah sebenarnya manusia hidup kan. Manusia hidup itu perbandingan karbon sama itu tertentu ya, hidup ya. Begitu dia meninggal tertutup, itu perbandingan sudah berubah. Sama seperti pohon yang akan menjadi karbon semua. Ya karbon itu sebenarnya bukan dari karbon ya, hanya pakai karbon dating itu menggunakan karbon dating, menggunakan penanggalan kan?
ada ilmu karbon itu. Nah, jadi cara ngukurnya makhluk hidup yang sudah jadi karbon, Iya. ya kan? Ditarik mundur, Turun, ya. tarik mundur sebelum menjadi karbon kan, jadi makhluk hidup kan? Ya, waktu masih hidup kan ada perbandingan karbonnya. Begitu mati, berkurang karbonnya kan? Iya. Nah itu kan bisa dihitung dari titik itu awalnya itu. Oh. Sama pohon yang tumbang tertutup, kapan dia tumbang? Bisa ketahuan ya. Ketahuan. Waktu hidup kan sudah ada standar jumlah karbonnya kan. Jadi prinsipnya menghitung mundur sebelum dia menjadi karbon ya. Iya. Misalkan ada Tetap karbon ada, kita juga ada karbonnya. Kita sekarang hidup ini. Perbandingan karbon C12 sama apa gitu ya, ada perbandingannya. Kita ada. Dulu itu ada. Karbonnya spesifik atau karbon tertentu? Ya, karbonnya spesifik. Karbon kan banyak. Ada C12, C14, C. Itu banyak ininya. Uranium kan U235, U24 sekian. Iya, banyak kan. C12 yang bisa dipakai ya? Nah, yang dipakai C12. Kapan nyampe? Hari apa? Kemarin. Kami ini nabis kami nah. Oh, iya. Polartek ya. Apa? Polartek. Bukan. Iya, Polartek benar lah. Bida pas pampres. Diulang. Tinggal di ada beberapa daerah yang daratannya ditinggal itu Bolang Mongondo itu ada itu. Itu secara diteliti kok apa namanya ada material-material yang dari dasar laut itu. Dulu itu dasar laut itu benar bisa. Betul. Itu kalau kita teman material namanya gamping, batu kapur kalau dengar itu dari laut. Itu dari laut. Tiba dari laut. Nggak mungkin dari atas. Oh, enggak, itu karena ada fosil laut semua yang ditemukan di situ. Kan tumbuhnya di laut ya. Termasuk NTT itu kan yang Malah daerah Gunung Kidul itu dulu laut itu menyegap. Iya. Itu kan dulu laut itu kan apa? naik ya. Iya. Ya ini apa, ada yang naik, ada yang turun, ada yang namanya uplift, ada yang Gunung itu dasar laut. laut dulu. Pokoknya begitu ada batu gamping, ya udah dulunya laut. Tapi dominan Kalau pasir itu darat ininya. dominan Nusantara dulunya laut. Oh, kalau ini dulu tahun berapa Pak, awal tahun semua kan kita Indonesia kan nyatu kayak Satu daratan besar kan? Iya. Sunda Kalimantan betul ya? Jadi Sundaland ya. Sundaland ya. terus ini Kalimantan sama Sulawesi kan udah nyatu begini. Betul ya? Betul, menyatu. Itu Terus ada kenapa yang namanya spreading di Welis tuh. jadi airnya naik itu lautnya jadi banyak itu Ya karena banjir Nuh itu, banjir Nabi Nuh itu. Oh, zaman Nabi Nuh ya. bukan secara ilmu geologinya itu airnya dari mana? Air kan bisa dari hujan, bisa jadi apa? Dari laut juga. Enggak. Ya kalau banjir kan dari hujan umumnya. Hujan, berarti ada curah hujan besar saat itu. Yang masih waktu apa? Nabi Nuh. Waktu Sundaland menjadi pecah kayak sekarang Indonesia ini. Bukan itu. Itu pecah itu karena ada namanya spreading zone. Spreading zone itu daerah pemekaran. Wah, ini ilmunya. Jadi di dunia ini, di dalam tanah, di dasar laut itu karena ada magma, magma keluaran. Tahu magma kan panas ya, itu ya, tekanannya sangat tinggi. Dia keluar itu mendorong daratan. Iya, itu karena ada spreading itu, mendorong supaya keluar. Nah, perkara itulah yang membawakan Sulawesi Kalimantan berpisah. Tapi yang terkenal bukan itu. Apa? Antara Afrika sama Amerika Selatan, bukti kan sama gini Dulu. Dan bukti di bentuknya laut sudah ada. Potongannya itu. Iya, sudah terlihat jelas. Terlihat jelas sekali. Bawahnya itu mekar gitu ya. Iya. Spreading. Iya. Spreading, dia bergerak menjauh. Padahal dulunya menyatu ya. Menyatu dulunya. Kalau teori itu apa air laut menaik itu benar dari es yang mencair kah? Oh iya, salah satunya pasti Pemanasan global. Iya, salah satunya pencairan dari es. Bukan besar es mencair bisa naik ke lautan. Sekarang juga sebagian kan sudah mulai mencair kan di kutub itu. Betul kan, betul pemanasan global betul ya. Suhu udara bumi sekarang lebih tinggi, lebih panas. Betul. Sudah mendekati kiamat.
Jadi ada namanya tadi spreading, pemekaran. Pemekaran ini nanti ada tumbukan. Tumbukan itu yang terlihat sekarang di sepanjang Sumatera, Jawa. Lempeng dasar laut sama lempeng darat. Bisa Pulau Jawa aja kita lihat ya. Bertemu Pulau Jawa, daratan Pulau Jawa sama dasar lautnya itu. Laut itu masuk ke dalam. Yang Laut Jawa. Iya. Laut. Dan sepanjang, kalau cross sectionnya itu sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, NTT, terus itu yang menusuk ke bawah. Musuk ke bawah gini. Yang naik ya ini. Jadi sifatnya relatif lah. Pergerakan relatif. Mana yang turun kita ya. Pergerakan inilah yang bergeser, inilah yang gempa ini. Jadi gempa-gempa terjadi itu sudah terdeteksi kan. Gesek-gesek, magmanya mencair, naik ke atas, jadi gunung api. Makanya kalau daerah yang ada gempa itu pasti ada gunung apinya di sana. Karena dikasih tadi itu, ini lempeng ini. Oh, magmanya bocor, naik ke atas ya? Naik karena tekanannya besar, dan naik robos semuanya. Jadi gunung api. Gunung api jadi lihat yang ada Kalimantan ada gunung api kan? Kalimantan paling stabil di Indonesia itu Kalimantan. Ya. Ada gunung api paling stabil. Yang Jawa, karena Sumatera jauh dari iya kan gini Pak. Ya? Semakin ke sana kan jaraknya makin tebel. Ya. Kalimantan di sini yo artinya nggak mampu ini. Nggak ngaruh ya. Nggak mengaruh. Yang dekat ini, yang dekat pantai ini ya makanya bisa keluar ini. Itu yang disebut ring of fire ya. Ring of fire. Tahu juga ring of fire yang muter seluruh dunia itu. Kayak global ring kan. Gunung api semua. Ring of fire. Mana kalau pengen amal ya menurut Kalimantan ini. Kalimantan ini dari bencana geologi. Gunung api, tsunami. Nggak mungkin. Tidak gempa. Nggak mungkin. Itulah mungkin peradaban dulu maju Nusantara itu adanya di Kalimantan mungkin ya. Ada kerajaan Kutai pertama kan. Kerajaan Kutai Indonesia pertama kan Kutai kan Kalimantan. Tua ya. Pak, untuk ngolah emas ya. Orang-orang dulu tuh bagaimana? Kalau sekarang modelnya kan kita bisa baca lah. Tapi kalau yang dulu seperti apa ngolahnya? Ngolah emas itu untuk apa ya? Untuk perhiasan. Ya, zaman dulu kalau emas yang sekarang ditemukan ada dua macam kan. Emas dalam bentuk laser itu yang rontokan emas campur sama pasir. Ya sekarang nih yang sudah jadi emas. Iya, udah jadi rontokan. Aluvial ya udah. Ya di aluvialnya di pasir itu kan itu bisa dapatkan. Ada juga emas dalam itu gelondongan di dalam bumi. Ada itu yang tertinggi itu di Afrika di Amerika sana negara apa itu. Nah pertanyaanku bagaimana dia melarutkan menghancurkan zaman dulu kan belum ada ya, kalau teknologi dulu mungkin teknologi awal mungkin juga emas bukan jadi komoditas yang tinggi dulu ya. Iya. Sejak kapan tuh jadi standar itu akan jadi bahan baku ya? Memang sudah lama sekali ya, saya yang belum tahu tuh mulai tahun berapa standar emas. Pinter kayak gitu. Logam emas itu apa kelebihannya dari logam yang lain? Dalam keilmuan ini loh. Jadi sebenarnya dari sisi ininya apanya? Emas itu karena ada kalau yang tertinggi sebenarnya platinium kan. Platinum terus tertinggi iya paling itu emas putih kalau orang bilang platinum itu punya berat jenisnya paling tinggi itu platinum emas di bawahnya berat jenisnya perak masih di bawahnya kayaknya dari sisi berat jenisnya dalam dan juga warnanya kan menarik kalau emas pengantar kalau itu konduktor yang bagus sekali sebenarnya cuma emas tapi kalau dipakai kabel bisa diambil orang ya. Enggak maksudnya dalam itunya bagus pengantar ya iya jelas lebih bagus emas selain itu pengantar ya itu kan itu terus warnanya emang menarik ya jadi saya menjadi ini kan perjanjian itu masalahnya kan perjanjian dunia emas di dalam komoditas standar kalau di dunia juga kuat, kalau di dunia merubah lagi
Sekarang bukan emas, sekarang perak aja. Lebih mahal lagi. Emasnya. Ya perak, misal perak perjanjian. Misalnya mau bikin lagi nih, kesepakatannya yang merubah itu Kesepakatan kan. berubah. Nah itu tergantung dari orang-orang bisnis aja itu. Iya. Sekarang masih bertahan emas. Yang itu berlian yang paling keras itu. Berlian itu apa? Itu karbon loh itu. Karbon. Sama dengan ini. Ya lah. Kayu yang dibakar udah jadi arang itu kan karbon. Itu sama komposisinya. Loh, Sama Dengan intan. iya. terus Ya bedanya tadi karena intan itu ada tekanan temperatur tinggi jutaan tahun. Jadi karbon itu jadi intan. Jutaan tahun di bawah tanah ke apa? Tertindih oleh sedimen kan. Lama karbon. paling kuat tuh ya katanya. Iya, ujungnya sumur bor kan intan ya. Itu paling Betul ya, nggak bisa pecah ya, nggak bisa patah ya. Betul ya. Tapi bisa pecah oleh intan sendiri ya. Ya intan antar intan bisa di Kalau cara ngeruncingin intan gimana? apa? Cara ngeruncingin intan. Ya itu kan ada teknologi lagi campuran alloy ya namanya kan. Alloy itu campuran logam-logam tertentu yang lebih keras dari intan. Oh bisa. Ada alloy. Bisa dibuat. Bisa. Oh. Teknologi itu pakai namanya. Ada. Intan pun bisa dilembutkan. Bisa dihancurkan saya. Bisa. Dibuat lagi gitu bisa. Dibuat lagi udah nggak bisa Pak intan. Enggak maksudnya udah dihancurkan. Pecah ya. Udah dihancurkan kayak bedak gitu terus dibuat lagi intan. Itu apakah melalui melting kali ya? Bisa. Peleburan kali itu. Tapi kayaknya belum pernah dengar saya itu. Tapi benar ya ujungnya sumur ujungnya Bor. Iya, itu pakai intan. ya? Itu khusus untuk apa? Untuk batu-batu yang keras. Kalau batu biasa yang ngebor di sini ya nggak perlu pakai intan, pakai bor biasa. Purpel itu. Purpel itu. Nanti begitu menemukan Batu. batu andesit misalnya ya, harus pakai intan. Oh intan. Kalau di bawahnya ada intan gede, bisa tembus nggak? Bisa. Bisa juga. Bisa. Oleh intan ya? Intan apa intan? Udah ketahuan mungkin muternya kalau lama bener ini sama keras. Temen gue nih katanya. Temen gue. Andes itu juga ya pelan juga ya, tapi ya bisa lubang terus. Di Indonesia Nusantara ada sumber-sumber intan itu. Loh, Matapura itu? Matapura ya? Matapura ada ya. Kalsel. Bongkahan gede-gede. Kalsel. Enggak. Oh, dia juga Itu sekecilnya 1 miliar sudah. kayak plaster kayak apa itu? Ini. Cara deteksinya ada intan pakai apa? Ya itu ini lagi itu kan Di gua aja. kecepatan gelombang juga itu. Pakai itu juga. Di gua ya berarti ya. Harus Ya, di sumur ya. bisa di dalam nih kayak yang umumnya di dalam tanah. Iya, itu pasti di dalam. Iya. Kalau di atas sana namanya Intan Permata Dewi. Lagi. Dari Entar rekam loh. Jadi gitu Pak Jaki. Pak Jaki. Jadi saya kan punya obsesi dan sedang dikerjakan nih di penelitian terhadap kesejarahan. Sejarah. Jadi sejarah kita selama ini kan rancu kacau. Kenapa rancunya? Cara ngitung sejarah kita dimulai tahun Saka. Saka itu ngitung mulai tahun 78 Masehi. Nah, berarti kan secara logika sederhananya sebelum tahun 78 Masehi tidak ada sejarah, maka terpublikasi jadi dan dianggap benar bahwa leluhur kita itu primitif, animisme, dinamisme ya, dan lebih parah lagi candi-candi itu dibilangnya candi Hindu Buddha gitu, padahal kita tahu Hindu Buddha masuk ke Nusantara Indonesia kan tahun 54 ya, itulah kacaunya ya. Itulah kacaunya. Nah saya bekerja ingin merekonstruksi kesejarahan kita. Pertama ngeriset cara ngitung tahun Saka, terus kemudian meriset lagi tahun-tahun yang terpublikasi, misalkan candi Borobudur tahun berapa, terus saya anggap kurang valid. Makanya salah satu anggota tim saya itu adalah geologi. Jadi geologi itu nanti dari situs yang kita temukan, ahli geologi lah yang menentukan caranya. Jadi proses kerjanya sama kayak yang tadi
Pak Jaki di pencarian minyak apa gitu kan, jadi dari kita itu dari vulkano juga nanti saya itu. Jadi misalkan Merapi ada candinya kan, kita tahu kan saat meletus pertama atau meletus kedua, disitulah jadi kita riset membuktikan secara akademik. Jadi ada saya ada 5 ahli itu ya, geologi, kemudian ajaran itu ajaran asli Nusantara, itu bukan animisme dinamisme, juga bukan Indo-Buddha. Terus kemudian saya riset lagi nanti tahun-tahun pencatatan kesejarahan. Jadi insya Allah kalau misalkan tim kami ini berhasil ya, itu riset semua, rekonstruksi catatan sejarah Seluruh Indonesia. Jadi yang sekarang tahun Mataram, tahun Majapahit itu tidak segitu lagi, Pak. Itu. Nah, itu yang kehancuran Majapahit. Iya. Ya, kan pernah kehancuran kan. Itu salah satu opsi di orang geologi. Ya, itu ada bencana alam dulu. Ada bencana alam. Ada bencana alam. Volcano kah? Ya, dari vulkan. Masa kerajaan sebesar itu nggak ada peninggalannya? Ada bencana. Makanya harus dibuktikan nih. Saya juga berdoa, oh benar nih orang geologi ngomong begini, apakah ada bukti-buktinya? Iya. Karena tepat pada waktu itu ada gunung meletus apa gitu ya, gunung apa yang dekat di Mataram itu. Dan beri bukti tulisan di tahun gimana Majapahit hancur tuh. Ada ya, Majapahit ya. Majapahit. Gunung apa itu? Tuh saya masih yang lupa nih, gunung apa di situ. Bisa dapat ya angka tahunnya ya. Angka tahunnya bisa dapat. Berdasarkan vulkanologi ya. Vulkanologi. Tapi selama ini kan yang nulis itu kan sejarawan. Jadi yang dipakai kan sejarawan kan. Sama ada Majapahit runtuh karena perang. Oh iya. Kalah perang sama apa tuh sebelum. Oh iya. Terus Pak. Nggih. Oh, Jawi ta Pak nggih? Nggih. Jawi Sedoyo nih. Gitu ya. Oh, itu ada proyek sedang berjalan apa mau berjalan? Apa? Proyek ini yang tadi yang untuk merekonstruksi. Sedang berjalan ya. Tadinya saya sendiri, sekarang saya harus sudah gandeng peneliti. Salah satu penelitinya itu yang ini, yang meneliti, pernah dengar nggak situs Gunung Padang? Gunung Padang di daerah Padang. Gunung Padang di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ada Gunung Padang. Prof Dani Hilman. Pernah dengar ya? Dia juga ahli geologi deh. Prof itu apa? Dani Hilman. Ya. Di BRIN juga, Badan Riset Inovasi Nasional. Terus menarik, itu bisa berubah sejarah. Iya. Kalau bisa diketemukan secara otentik gitu ya, data-data. Terus awal tahun Saka juga saya udah dapat orangnya, Pak Gojib itu, dia khusus meneliti tentang tahun Saka. Yang 78 setelah Masehi ya? Apa sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Kan kalau sejarah mainstream sekarang kan ngitung tahun Saka 78 Masehi. Saya nggak terima. Kemudian kebetulan saya ketemu orang namanya Pak Gojim itu. Dia khusus meneliti tahun Saka dan dapat angkanya. Awal Saka itu 6123 sebelum Masehi. 6000, berarti 6000 sebelum Masehi ya. Iya. Luar biasa. Oke, saya konsen di sana nanti. Menarik itu, kita ngutik yang begitu aja. Iya. Harus banyak baca buku, banyak data-data. Harus lebih banyak baca data itu. Awalnya kan sebagai apa? Awal untuk penelitian itu kan gitu. Iya. Nanti di apa? Data-data awal sudah ada semua, kita rangkum, baru akan penelitian. Iya. Kan parahnya gini Pak, sekarang kan terpublikasi ya di catatan sejarah SD sampai universitas siap semua lah ya. 98% bilang, misalkan kasus Candi Borobudur, itu kan dibangun abad 7. Itu kata orang sejarawan, saya nggak terima dan saya dapat angkanya. Sebenarnya kapan itu? Kalau secara kasar pakai angka 6123 sebelum Masehi aja ya. Saka itu ya. Kan di situ banyak prasasti ya. Ngitungnya pakai itu aja sudah. Sudah gugur itu 7 Masehi. Salah satunya prasasti itu kan sudah bukti sejarah itu. Terus yang lebih parah lagi gini Pak, Borobudur Buddha, Prambanan Hindu. Padahal secara logika awam ya,
siapa yang kesini orang India tuh? Kan nggak ada. Gimana ya di tahun-tahun itu ya? Kapannya ya kan? Kapannya nggak pernah dulu itu. Terus siapa yang kesini? Orangnya siapa tuh nggak pernah terjawab tuh. Jadi sebenarnya bukan yang masuk Islam dulu kita ya. Apa? Masuk ke Indonesia kan. Kenapa? Islam dulu kan. Islam dulu ya. Abad 7 ya. Abad 7 ya. Kalau secara resmi kan dua agama itu kan Hindu dan Buddha kan secara formal masuk ya jadi agama negara itu kan tahun 1953 duluan Hindu baru Buddha. Jadi saya pengen menggugurkan pandangan selama ini oleh publik bahwa itu bukan Buddha, bukan Hindu. Dan saya dapat ajarannya itu namanya Dharma. Dan bukti-buktinya lengkap. Ajaran Dharma ya. Dharma dan agama apa itu? Bukan agama dulu kan. Agama ya. Kan istilah agama itu kan baru aja, Pak. Sesuatu yang disebut agama itu kan kalau punya Tuhan, punya kitab suci, punya nabi, kemudian punya yang lainnya lah ya. Tapi yang pokoknya itu punya yang dianggap Tuhan, punya kitab suci, punya nabi. Nah, jadilah itu agama. Itu baru itu pandangan tentang agama. Nah, leluhur kita dulu punya ajaran sebenarnya jauh lebih daripada pandangan terhadap agama loh. Gitu. Dan yang saya temukan nih Pak, ajaran leluhur kita itu sudah monoteis. Itu ya. Sudah monoteis. Ya. Contoh yang mudah aja, sebutan Hyang Widi Tunggal. Nah, ajaran asli Nusantara itu sampai sekarang tersimpan di Bali. Ada di Bali gitu, sempurna itu. Dan Bali bukannya Hindu India, bukan. Dia mana asli dari kita. Kan dulu dominan ajaran itu ya yang banyak yang masih terekam itu kan di Pulau Jawa. Namanya Dharma. Dan dua kata Dharma itu ada di Borobudur, Pak. Di Borobudur ada ya. Kusala Dharma Bajana, Vinaya Dharma, Kaya Cita. Itu ada di relief Borobudur yang sekarang ditutup. Prasasti. Bukan di relief. Di relief. Borobudur yang bagian bawah tuh. Sekarang nggak bisa dilihat. Itu tulisannya Vinaya Dharma Kaya Cita. Terus kemudian Kusala Dharma Kusala Dharma Bajana. Kan jelas tuh ada dharmanya. Dharma semua ya. Terus leluhur kita tuh memang benar kaum Saka. Itu juga ada nempel di prasasti. Di prasasti, di relief yang ditutup itu nama tulisannya teksnya ya Mahaya Cakya. Nah, bukti lagi kalau itu bukan Buddha ya, Pak ya. Itu di relief yang 160 di bawah itu ada 12 teks kata swarga. Apa? Swarga. Tulisannya SFRGGA, swarga. Swargo, kalau orang Jawa banyak tuh. Swargo loka, swargo apa? Bukan tertulis nirvana atau nirwana. Itu sebenarnya bisa gugur. Gitu. Tapi akhirnya diklaim sebagai ya Buddha ya. Padahal nggak akademik itu. Efeknya gini, kalau misalkan publikasi itu sekarang masih ada dan kemudian nanti Pak Jaki bawa cucunya lihat ke Borobudur ya. Ini yang bikin ini orang India gitu kan. Ini agamanya Buddha yang patung-patung itu patung Siddhartha Gautama gitu kan. Sekarang kan masih begitu. Padahal bukan. Efeknya apa, Pak? Jadi pesimis. Berarti ini orang India semua yang bikin. Padahal nggak pernah ada orang India yang kesini. Kitab-kitabnya katanya yang walaupun kesini juga dia dagang dari dulu ya. Terus kitab-kitabnya katanya wastu Widya lah, wastu sastra lah. Jadi bangun ditulisnya abad 5. Nggak mungkin orang dia kesini ngajarin orang kita tuh, leluhur kita tuh cara bikin candi gitu kan. Sekarang terpublikasi gitu loh, Pak. Gitu ya. Jadi pesimis. Ya, harus diluruskan. Ya. Sampai segitu ya. Itu salah satu juga mungkin ya dari sisi arsitektur mempelajari begituan ya. Sejarah juga. Wis ya.